Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnamasari, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 3 Guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254113897. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Raudatul Ulum Otam, Kecamatan Pasibarat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang dinasti Umayyah, latar belakang dan sistem pemerintahannya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran SKI. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas bisa pimpin doa? Bisa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya di kelas ini. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran mata pelajaran SKI. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Iya, Zebi, tentang Khulafaur Rasyidin. baik, tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang dinasti Umayyah. Ada yang tahu apa perbedaannya Khulafaur Rasyidin dengan pemerintahan dinasti Umayyah? Ya, Ya, silakan. monarki atau kerajaan. Monarki atau kerajaan. Kemudian khalifah bagaimana? Ada yang bisa? Ya, silakan jadi. Khalifah menggunakan sistem demokrasi. Iya. Kalau sistem khalifah berarti dia menggunakan sistem demokrasi atau musyawarah. Sedangkan Daulah Umayyah sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan dinasti Umayyah dan sistem pemerintahannya, di sini Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dilihat? Ya. Jadi pada pembahasan ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian peserta didik diharapkan bisa menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Kedua, bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh dan khalifah dinasti Umayyah beserta kebijakan politiknya. Ketiga, bisa menganalisis sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah.
Ada yang tahu sedikit tentang dinasti Umayyah? Bagaimana sistem pemerintahannya? Tadi yang ayah jelaskan yaitu monarki atau sistem pemerintahan. Oke, jadi Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu adalah pendiri pertama pada tahun 661 Masehi. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang pertama kali berdiri setelah masa pemerintahan kekhalifahan Khalifah Rasyidin. Oke. Di mana letak dinasti Umayyah? Ada di Damaskus atau di Suriah, di kota Suriah. Oke, baik. Sekarang saya akan membuat kalian berkelompok, buat kelompok, 2 kelompok. Jadi yang satu membahas kelompok 1 yang bisa sebelah sini. Iya, kelompok 1 ada Rizkia dan teman-teman. Kelompok 2 ada Firsa dan teman-teman. Oke. Kelompok di sini membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah. Kelompok di sini membahas tentang sistem pemerintahan dan dinasti Umayyah. Oke. Di sini Ibu punya LKPD, silakan kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit. Silakan kalian bahas per kelompok. Kalau ada yang selesai, silakan diskusi berkelompok. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, di kelompok sini masih berapa yang perlu dibahas? Masih banyak? Iya, silakan lanjutkan dulu. Sedikit lagi kita akan bahas sama-sama. Oke, waktu sudah selesai untuk diskusi kelompok. Silakan kita akan bahas sama-sama untuk presentasi tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nomor 1, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan 3 faktor utama berdirinya dinasti Umayyah. Yang pertama, adanya konflik politik setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kuatnya dukungan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, lemahnya kekuasaan pusat setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. ada lagi? Silakan. Mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil mendapatkan dukungan masyarakat? Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan berpengalaman, terutama saat menjadi gubernur Syam. Ia memiliki jaringan politik yang kuat dan mampu menggalang dukungan dari berbagai kabilah Arab. Stabilitas dan kemakmuran di wilayah kekuasaannya membuat masyarakat percaya akan kepemimpinannya. Silakan. Ada lagi? Masih ada lagi? Kenapa peran konflik politik dalam berdirinya dinasti Umayyah? Konflik politik seperti perang saudara antara pendukung Ali dan Muawiyah memicu perpecahan di kalangan umat Islam.
Kemenangan Muawiyah dalam konflik tersebut memperkuat posisinya dan membuka jalan bagi pembentukan dinasti Umayyah. Konflik politik tersebut membuat sistem pemerintahan berubah dari khalifah syuruh menjadi herediter. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan atau yang kurang jelas? Silakan tanyakan kepada kelompok 1. Ada tanggapan? Iya, silakan Wardah. Yang nomor 1 Ibu. Iya, silakan tanyakan kepada kelompok 1. DP krisis politik. Nah, coba jelaskan kembali krisis politiknya. Siapa yang mau menanggapi? Saya. Ya, silakan. Krisis politiknya seperti perang saudara antara pendukung Ali dan Muawiyah, memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Kemenangan Muawiyah dalam konflik tersebut memperkuat posisinya dan membuka jalan bagi pembentuk dinasti Umayyah. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Sekarang kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 2 tentang sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Silakan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama dalam bentuk pemilihan. Dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, sedangkan Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem demokrasi. Ya. Lanjut. Cara pemilihan demokrasi. Ya. Cara pemilihan Demokrasi. Sedangkan dinasti Umayyah monarki turun temurun. sistem pemerintahannya yaitu monarki atau secara turun-temurun. Ya, berikutnya. Berbeda dengan Khalifatur Rasyidin melalui musyawarah. Cuma melalui Lanjut. musyawarah. Ya, ada lagi. Sedangkan aspek pemerintahan, bahasa administrasi, pusat pemerintahan, sedangkan dinasti Umayyah bahasa Arab, Damaskus. Ali Damaskus. Iya. Sedangkan perbedaan dengan Khulafaur Rasyidin adalah Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu ke Khulafa Ali bin Abi Thalib. Oke. Baik. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1, ada tanggapan? Siap, ada. Iya, silakan. Sistem monarki itu apa? Contoh sistem monarki. Coba ada yang bisa jelaskan? Saya Ya, silakan. contoh dari sistem monarki, pemimpin selanjutnya itu dipilih berdasarkan garis keturunan. Jika ayahnya melahirkan sebuah anak, maka jika ayahnya melahirkan seorang anak, anaknya itu yang anak. ya Ya. punya anak, Iya, maka anak anak itu yang selanjutnya akan menjadi pemimpin kerajaan. Jadi yang mewarisi kerajaan. Terima kasih. Jadi pada dinasti Umayyah sistem pemerintahannya adalah secara turun-temurun atau sistem kerajaan. Jika rajanya meninggal, maka yang akan mewarisi pemimpinannya adalah anaknya tanpa proses pemilihan. Nah,
kecuali kelafar rasidin yang tadi sudah dijelaskan sama-sama. Oke? Jadi itu tadi pembahasan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu minta buat kesimpulannya dari kelompok 1. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sistem pemerintahan dinasti Umayyah menjadi sangat luas dan administrasi pemerintah menjadi lebih terstruktur. Dinasti Umayyah juga berhasil menyebarkan Islam ke wilayah yang lebih jauh seperti Afrika Utara dan Spanyol. Terima kasih. Oke. Bagaimana kelompok 1 kesimpulannya? Dinasti Umayyah berhasil menciptakan stabilitas politik dan melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka juga membangun infrastruktur yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Tepuk tangan dulu sama-sama. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan buat satu kuis. Siapa yang bisa jawab nanti nilainya akan Ibu tambah 20 poin. Pertanyaan pertama, siapakah pendiri Daulah Bani Umayyah? Ya, Zebi, silakan jawab. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, tahun berapakah Daulah Umayyah berdiri? Iya. 661 masih. Coba angkat tangan siapa? Ya, iya. Saya Ya, 661 Masehi. 661 Masehi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah sekaligus dengan sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Kita tahu sama-sama bahwa tokoh pendiri Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu tempat berdirinya Daulah Umayyah ini di Damaskus atau di Suriah. Jadi itu tadi kita sudah bahas sama-sama. Akhirnya pada penghujung pembelajaran ini Ibu akan kasih tugas kalian di rumah, yaitu buat resume sekaligus dengan buat peta konsep di model karton. Jadi kalian buat per kelompok, buat tugas rumah, peta konsep, peta wilayah Daulah Umayyah. Jadi itu kalian buat per kelompok. Kita akan bahas dan Ibu akan periksa minggu depan. Oke. Jadi terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.